Di Raja Ampat, surga laut kita dipertaruhkan. Di atas pasir putih, jejak nikel mulai meninggalkan luka. Dan di balik meja-meja kekuasaan, keputusan diambil atas nama pembangunan atau penguasaan. Bahlil turun tangan, tapi rakyat bertanya, turun demi investigasi atau sekedar klarifikasi? Di Bicara Bangsa. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah arsip hidup biodiversitas, sumber mata pencaharian lokal, dan ikon konservasi modern. Kombinasi kekayaan hayati, budaya tradisional, dan ekonomi biru berbasis lingkungan menjadikannya laboratorium alam Indonesia untuk pariwisata berkelanjutan. Raja Ampat adalah pusat segitiga karang. 75% spesies karang dunia ada di sini. 1.700 spesies ikan karang, rumah bagi ikan purba coelacanth yang sangat langka. Ditemukan pula 700 jenis moluska, 17 mamalia laut, dan 39 spesies burung endemik seperti cendrawasih. Data Geo menyebutkan cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton, atau jika menurut versi Badan Geologi, 11,7 miliar ton. Dari 2020 hingga 2024, area tambang di Raja Ampat membuncit hampir 500 hektar, 3 kali lipat dibanding 5 tahun sebelumnya. Total izin yang terbit lebih dari 22.420 hektar. Angka ini gak main-main. Katanya izin tambang sudah ada sejak lama. Tapi ketika eskavator mulai menggali, netizen pun menggila. PT Gak Nikel beroperasi di Pulau Gak, tapi hoax menyebut tambang ada di Painemo. Sebuah framing rapi visual manipulasi. Maka Bahlil pun datang, meninjau, menyapu hoax, dan bilang, lautnya masih bening kok. Tapi beningnya laut tak menjernihkan keraguan. Karena saat rakyat bertanya, jawabannya justru penuh jargon-jargon pembangunan. Ketika aktivis teriak, selamatkan Raja Ampat, pejabat justru sibuk bela korporat. Bahlil bilang, saya anak Papua, tidak mungkin saya rusak tanah sendiri. Netizen menjawab, kalau begitu kenapa nggak kau lindungi sepenuh hati? Golkar masuk arena, bela Bahlil sepenuh jiwa. Dibilang korban, dibilang berani. Bahkan disebut satu-satunya yang mau turun langsung. Tapi tunggu dulu, bukannya jadi pejabat emang harus hadir ya? Bukan sekedar hadir di Zoom. Untuk PT Gak, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Pulau Gak memiliki cadangan nikel 240 juta ton dengan kadar 1,35%. Artinya 3,24 juta ton nikel siap panen. IUP seluas 13.136 hektar cukup menutupi Pulau Gak dan laut sekitarnya yang luasnya cuma 6.500 hektar. Di Pulau Gak, warga bilang, laut masih biru, ekonomi mulai maju. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita langsung dampingi Pak Menteri dan bimbing sampai di tambangnya semua.
Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Membuktikan bahwa kampung kami baik-baik saja. Oh begitu, berarti memang ini tuh nggak ada ini ya Pak, maksudnya kayak dari warga sekitar yang emang tinggal di sini nggak ada komplain atau gimana gitu ya? Gak ada. Oke, sejauh ini aman, alam aman. Aman, kami masih punya kopra, kami punya kopra, pisang semua. Siap. Masih Ya sudah. tersedia. Tapi LSM nggak mau diam. Greenpeace naik ke panggung protes dan bilang tidak ada kompromi untuk konservasi. Ini persoalan yang serius gitu yang harus ditanganin karena memang kita ketahui Raja Ampat itu adalah wilayah yang seharusnya dilindungi dan juga itu merupakan destinasi wisata yang sangat penting dan wilayah yang kaya akan biodiversitas di Indonesia termasuk di dunia gitu ya. Dan sebagian besar itu sudah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO gitu. Dan ada perusahaan tambang yang aktif di sana, ada 5 gitu yang aktif, dan 3-nya sudah melakukan aktivitas dan 1 sedang akan memulai proses eksplorasi ya di wilayah itu gitu. 10 Juni 2025, Presiden Prabowo cabut izin 4 perusahaan. Anugrah Surya Pratama, Nurham, Mulia Ramon Perkasa, dan KW Sejahtera Mining. Tapi PT Gak Nikel tetap bisa beroperasi karena regulasi lengkap dan di luar Geopark. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Menurut Bahlil, evaluasi bagus, AMDAL sesuai, reklamasi 50%. Foto udaranya membuktikan. Hanif Faisal Nurrofik yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan evaluasi sedang, potensi penegakan hukum kalau ada pelanggaran, rehab dan audit ekologis dimulai. Pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ini bukan sekedar soal nikel dan izin, tapi soal warisan dan masa depan. Di tanah yang disebut surga, jangan sampai kita biarkan iblis investasi menyaru jadi malaikat regulasi. Bahlil mungkin benar, mungkin juga tulus. Tapi kebenaran tidak diukur dari niat, melainkan dari dampak dan jejak. Maka sekali lagi kita bertanya, untuk siapa tambang ini berjalan? Dan untuk siapa Raja Ampat dipertahankan? Negeri ini tak kekurangan pejabat, yang kita butuh penjaga amanat. Raja Ampat bukan sekedar ikon wisata, ia adalah janji untuk generasi, bukan korporasi. Yuk, jangan cuma nonton, tapi kita juga harus pantau. Jangan cuma nge-like, tapi kita juga harus angkat suara. Komen, like, dan share ke mereka yang punya kuasa, supaya mereka sadar surga tidak boleh dijual atas nama investasi besar. Tetap kritis ya, supaya kita tetap menjadi bagian dari bicara bangsa.